Welcome to podcast Tiga Serangkai. Bersama kita bertiga. Di sini ada gua Agra, di sini ada Gua Dito. Gue Fauzan. What's up guys? Jadi mumpung lagi banyak waktu luang nih, kita bertiga pengen ajak teman-teman semua di rumah buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Banyak hal, kayak hal yang simple, hal yang kayak santai, tapi sedikit banyak juga menyangkut kayak materi-materi yang sebenarnya topik-topik yang kayak lagi hangat terjadi di Indonesia dan di seluruh belahan dunia. But just a disclaimer, ini semua fully our opinion. Jadi kayak kalau misalnya kalian ngerasa ada yang beda atau apa, kayak feel free to reach out to us, kayak nulis komen atau apa gitu, kasih tahu kita aja. And gimana ya? Sekarang kerasanya zaman udah berubah banget ya. 3 bulan terakhir berubah. Iya, 3 bulan terakhir berubah drastis. Yang tadinya apa yang kita tahu, sekarang kayak masa depan agak-agak ini nih, agak-agak, Blur. Iya, big question mark. Jadi gimana guys? How's Corona treating you guys? Gimana, Grato? Ya sebenarnya kayak kita semua juga pasti punya plan lah ya dari awal tahun 2020 tuh mau ngapain. Turns out coronavirus outbreak dan macam-macam. Dan gue sendiri sih kondisinya kebetulan pas banget gue baru cabut dari kantor lama buat ngurusin sekolah dan macam-macam. Jadi ya sekarang kebanyakan sih course, terus ngerjain proyek-proyek sampingan, dan ya seperti orang-orang lain lah selama masa pandemik ini kayak ya trying to survive aja sih, with our own aja gitu. Itu gimana Tok? Kalau gua ya pertama corona ini sih sempat dihentiin kegiatan kantor jadi nggak masuk. Terus kalau gue kan banyaknya di lapangan, jadi gue banyak survei gitu. Setelah beberapa lama sempat di pause, akhirnya sekarang jalan lagi. Cuman kayak pakai safety protokol lah, dikasih hand sanitizer dari kantor, masker, dilengkapi segala macam, sama kerjanya nggak di kantor lagi tapi langsung balik ke rumah setelah itu, dan jadi nggak bisa kumpul-kumpul diskusi lagi ya, yang agak susahnya sih. Jadi ya sama itu sih, kayak benar tadi kata Agra, kayak rencana dari awal tahun ternyata kayak trajektorinya jadi ada polisi tidurnya aja, jadi ada hambatan gitu. Rencananya jadi agak ada jalur lain lah. Lo gimana di sana, Jen? Di sini di New York. Kayaknya panas banget nih. Iya sih panas, tapi sama hal yang lain sih lebih. Iya. Kalau sendiri kayak udah makin better. Kayak kita bentar lagi opening tanggal 8 rencananya. Baru diumumin kemarin pagi sama Governor Cuomo. Hopefully ini sih, gue bisa balik lagi kerja ke kantor kayak 2 minggu dari sekarang, probably. Tapi maksudnya kayak so far so good sih. WFH menurut gue mantep banget sih, enak sih. Gue suka banget sih. Ya gak sih? Kayak infrastrukturnya di sana pasti jadi lebih kayak punya usaha sendiri gitu. lebih ready sih, tapi kayaknya kayak ngatur waktu sendiri, kayak apa namanya, lu bisa mandi jam 11 gitu, nggak ada yang protes. Pakai celana pendek. Pendek, dicariin bilang aja kayak sorry I'm having lunch. Padahal kayak orang tahu itu Ramadan gitu loh. Sementara gue Muslim. Oh, ini bisa ketahuan dari sini. Tapi ya itu di sini sih lumayan ini ya, lumayan rasional gitu. Kayak openingnya ada parameternya jelas, kayak kurvanya lagi turun, pokoknya sesuai protokol lah. Tapi yang gue perhatiin di Indonesia kayaknya nyali pemerintah gede juga gitu ya, kayak buka like reopen the country pada saat curve-nya lagi tinggi-tingginya. Kayak gimana sih, kayak like is that something bad or is that something good? Kalau gue ya ngelihat dari perspektif ya middle class Indonesian, kayak kebanyakan ya working class lah gitu ya. Ya pasti semua negara pas kena isu vaksin ini pasti mereka lockdown lah ya, kayak nggak ada vaksin ya mau nggak mau batasin pergerakan manusianya. Cuman ya udah jalan hampir 3 bulanan dan ternyata ya keberjalanan ini menurut gue kayak nggak terlalu baik gitu loh. Striknya juga enggak, tapi juga ya setengah-setengah jadinya. Terus akhirnya
dari padahal waktu awal kita udah setuju nih, oke lockdown. Dari pengusaha pun oke fine, kita coba pause sebentar, dari pekerjanya juga pause sebentar, ya tapi kayak sampai sekarang jadinya menurut gue setengahnya dikorbanin yang ekonominya juga melambat, kita semua jadi kerjanya banyak yang kena layoff di Jakarta, dan banyak banget teman-teman gue backgroundnya arsitek kena pay cut lah, ada yang kena layoff juga, dan proyek-proyek berhenti, dan ada kemarin banyak kejadian McD lah, McD Sarina, terus takbiran ngumpul banyak gitu, dan jadinya kita sama-sama bingung gitu loh. Kita lockdown, kita stay di rumah tuh buat apa gitu. Gitu sih kalau gue. Tapi tetap buka kan sekarang, ya nggak sih, mau nggak mau jadinya? Ya iya, maksudnya dengan setengah-setengahan itu akhirnya tetap buka, dan akhirnya agak useless sih kalau menurut gue. You must go on, man. Tapi gimana ya? Ada lah duitnya. Tapi kayak ekonomi harus maksudnya especially Indonesia ekonominya nggak terlalu ini kan, sudah lumayan lama stagnating gitu. Jadi ya kayak mau nggak mau harus kayak secepatnya buka lagi nggak sih? Iya, kalau gue lihat sih kayak apa ya? Kalau di sini tuh ekonominya bukan pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan kerja dari rumah gitu loh. Misalnya kalau emang kayak Singapura atau Amerika yang banyak didominasi sama finance, terus IT, itu mungkin bisa kerja di rumah kan. Kalau kita kan labor lah, lebih ke emang kerja fisik gitu mungkin ya, banyak juga gitu. Kayak misalnya pabrik, terus apa, ini tuh nggak memungkinkan kerja di rumah gitu. Jadi karena pekerjaan, level-level pekerjaannya kayak gitu sih. Jadi menurut gue kayak kalau Indonesia dikunci terlalu lama juga mati gitu. Sama kayak apa ya, kalau misalnya kayak ibaratnya kalau kita kayak pulang ke rumah gitu, ya udah hujan, kayak tiba-tiba apa ya, ibaratnya kayak corona itu hujan gitu. Kita nungguin lama ya, mungkin nanti redaan gitu. Tapi ternyata nggak reda-reda gitu kan. Kita udah lockdown, udah neduh lama, tapi ya udah kepalang tanggung, ya udah hujan-hujan aja, udah keburu malam kalau nggak gitu. Ya udah terusin aja sih kan, pulang aja gitu. Iya sih, kalau misalkan iya sih, kalau dibaratin hujan, that makes sense. Cuma gimana ya, mungkin kalaupun mau buka gitu, ya ada sebenarnya mestinya ada protokol yang jelas nggak sih kalau mau buka tuh gimana? Kayak at least orang tuh harus paham gitu loh gimana caranya biar bisa at least ngelindungin diri sendiri dan keluarganya. Kayak waktu itu ada PDF ya, PDF dari apa, BPOM atau apa deh? Iya, dari Menteri Kesehatan ya, gue lihat-lihat. Nah, itu ya, isinya, itu. Tapi isinya lumayan informatif apa gimana menurut kalian? Nggak tahu, ada cuci tangan satu halaman penuh aja kayaknya. Kayak ilustrasi cuci tangan common gitu. sense. Ya itu sih, mungkin itu kayak mewujudkan pentingnya cuci tangan kan, kayak Boris Johnson ya, London aja juga mementingkan cuci tangan movement ya kan. Meskipun akhirnya beliau kena. Iya. Kayak that's least it can do. Susah ya. Gitu-gitu sih. Protokolnya banyak yang normatif sih ya. Ya emang apa ya, kita emang nggak bisa hindarin 100% kali ya emang. Iya. Iya, mungkin ini kali ya. Itu kan bentuk publikasi dari pemerintah itu lebih ke masyarakat sentris kan. Itu kayak ini loh hal yang mesti dilakukan masyarakat. Cuma yang kita belum lihat mungkin pemerintah tuh bakal ngapain gitu loh untuk mengeksekusi reopening ini. Ya nggak sih? Kayak kalau misalkan gue mau nge-refer ke like my publication di internet yang kemarin kayak Medium. Medium. Nanti taruh linknya lah. Ya, gampang. Itu kan kayak menurut gue pribadi ya, kayak ada sebenarnya langkah-langkah yang pemerintah bisa lakukan gitu loh untuk untuk kayak at least save Indonesia from like dying. Kayak contohnya misalkan higher contact tracing yang banyak. Karena kan banyak orang yang lose their jobs dan kayak mereka butuh kerjaan kan. Dan sebenarnya pemerintah daerah gitu bisa nge-hire mereka untuk jadi contact tracers yang gunanya yaitu nge-trace orang-orang yang udah kena positif, habis itu kayak siapa aja yang mereka temuin, track recordnya gimana, histori gimana, dan dengan gitu testing yang limited yang Indonesia itu bisa dipakai untuk ngetes orang-orang yang di
punya ditilik punya potensi. Jadi kayak targeted testing. Soal itu yang dilakukan sama Finland kalau nggak salah, sama Greenland juga, dan especially South Korea and China, karena mereka nge-hire kalau nggak salah kayak 700.000 contact tracers. Jadi kayak itu cara mereka untuk ini apa namanya mitigasinya. Terus juga ini opening kayak dia tanggal aja gitu ya nggak sih? Aneh nggak sih kayak mesti kan kalau mau open oke boleh tapi tesnya harus gini atau kayak oke boleh cuma misalkan fasilitas ICU mesti diperbanyak gitu. Kayak misalkan gedung ini jadiin fasilitas apa namanya quarantine or something gitu. Kayak mesti ada parameter ya nggak sih? Dan menurut gue pemerintah mesti nge-set parameter itu. Terus itu yang terakhir, ini lebih kayak jauh ke depan, kayak tentang vaksin gitu ya, the end game of all of this. Mestinya pemerintah dari sekarang udah mulai apa namanya research dan udah mulai cari cara buat gimana untuk curi start. Karena negara-negara udah pada bikin kan, udah pada kayak udah fase 2 gitu. Iya. Iya. Tapi gue baca berita memang ini sih Jan, kayak Indonesia udah mulai beberapa lembaganya udah mulai kerja sama negara lain. That's good. Kayak si siapa? Bio Farma sama Sinovac China yang dia kan yang nanganin Corona Wuhan tuh kemarin. Sinovac juga sama Kalbe juga ya. Iya, Kalbe Farma sama lembaga Korea dan katanya di klinis percobaannya Juni bulan depan gitu. Oke. Itu gimana? Phase 1 atau phase 2? Indonesia kan masih phase 1. Oh. Kan phase 1 berarti animal trial kan. Kalau phase 2 berarti ini human trial. Nah kan menurut gue belum sampai sana sih kayaknya. Oh. Tapi ya, I don't know, background gue bukan biologis atau Iya, kayak gue udah soal-soal ini ya, soal dokter ya. Ini kita cuman netizen penasaran yang takut terdampak oleh corona. Iya. I mean, gue sih apa yang gue lihat di sini, gue rasa kayak mestinya apa namanya Indonesia juga bisa lakukan. Karena kan kayak New York kan sebenarnya telat, cuma at least mereka pas reopening ini mereka hati-hati banget gitu loh, nggak kayak mungkin kalau kita dengar South Korea katanya udah tutup terus ternyata udah buka terus ternyata tutup lagi. Iya. Uptick apa namanya case-nya banyak, Germany juga, ya nggak sih? Tapi ya gitu, kayak sebenarnya kalau misalnya pun pemerintah udah ngasih protokol, masyarakat juga mestinya ini nggak sih kayak turut berpartisipasi, ya kan? Tapi kita orang-orang di Indo kayak perilakunya ya kadang-kadang suka bizarre gitu ya nggak sih, suka kayak aneh-aneh. Tapi kita juga setahu gue kayak yang mau dibuka tuh beberapa daerah yang udah hijau ya katanya atau udah orange lah ya. Jadi kayak yang kalau mereka parameternya kayaknya penularannya udah kurang dari 1 orang gitu. Kalau sebelumnya kayak 1 orang nularin 1, sekarang udah kurang dari. Mungkin daerah-daerah itu tahu gue ya. Karena emang Indonesia juga butuh buka cepet sih karena emang kita kontak tracingnya tadi sih yang kayak kata lu Jan, emang kita kan lemah, jadi emang kita nungguin lockdown pun, di karantina pun, di PSBB ini, tapi kalau nggak ada kontak tracing atau apa juga sia-sia, cuman nunda aja kan. Iya. Terus nanti dibuka, penularan tetap aja jalan gitu. Jadi menurut gue kalau emang harusnya dibuka ya mungkin parameternya pemerintah dikira udah cukup, ya mungkin harus dibuka kali ya. Iya. Jadi iya sih, artinya dibuka, tapi paraleli semua hal-hal yang udah dibangun harus dilanjutkan, kayak apa namanya mitigasi harus dilanjutkan. Jadi nggak serta-merta kayak buka udah gitu kan. Tapi kan kayak mereka juga harus tetap tingkatin effortnya, right? Dan dibuka dengan judul new normal itu ya. Iya. New abnormal. Abnormal is the new normal. Tapi ya lucunya masyarakat Indonesia juga sepertinya rada-rada kadang-kadang rada abnormal juga ya nggak sih? Ya, kayak gini-ginian pasti pemerintahnya juga, masyarakat kita-kitanya juga. Kita susah sih, paling susah tuh distancing kayaknya menurut gue kita. Kayak orang Indonesia tuh biasa space antar orang itu lumayan deket nggak sih? Apa hubungan populasi sama jumlah populasi? Ya mungkin berhubungan juga sama jumlah populasi, tapi kayak bayangin misalnya di supermarket atau kayak di pasar itu distancing itu susah banget. Iya sih.
kerasa emang padat banget, bener-bener. Emang culture ya. Tapi dari kayak temen lo gitu, ada gak sih yang kayak ada perilaku yang lo perhatiin berbeda gak sih dari yang sebelumnya? Kalau gue sih ngomong dari background gue aja ya, gue nggak tahu yang lain. Kita kayak dari bangunan, arsitektur, macam-macam gitu, kayak yang pasti orang behavior-nya berubah sih, kayak cara mereka melihat space, rumah tinggal lah, kebutuhannya mungkin jadi beda. Kayak yang tadinya rumah itu hanya untuk istirahat, mungkin sekarang jadi rumah itu jadi bisa untuk berbagai fungsi, kayak fungsi buat kerja di rumah, buat rekreasi di rumah, dan fungsi istirahat di rumah tuh jadi ada di rumah tinggal gitu loh. Dan jadinya mungkin kedepannya rumah itu bakal berubah gitu untuk for good. Jadi rumah kantor, jadi ruko. Iya, ruko, ruru lainnya. Rumah yang ada studio podcastnya kali. Iya. Iya, orang di-push jadi create di dalam rumah gitu sih ya. Kita jadi masak, kita jadi usaha, kita jadi itu seru sih gue liatnya. Iya sih, jadi self gitu kan. Iya. Ya karena orang jadi banyak stay di tempat tinggal, dan mungkin jangan-jangan mereka juga ini ya, jadi lebih peka sama tempat tinggal mereka sekarang gimana. Ya nggak sih, Tok? Iya, ada yang kalau di Instagram tuh beberapa posting kan kayak bilang I found my new favorite corner gitu kan. Atau new favorite hobby in home gitu. Itu kayak gue beberapa kali lihat teman-teman pada ngepost itu, kayak tiba-tiba gue jadi suka bagian pojokan ini gitu karena gue bisa kerja di sini gitu, atau gue bisa kerja di loteng atau di mana gitu sih. Kayak lebih merhatiin ya harusnya. Care sama rumah. Dan itu sebenarnya bikin ini ya, kayak argumen bahwa sebenarnya architecture matters, right? Iya, ya, benar. Pasti matter sih. Mungkin selama ini kita kayak kadang-kadang suka neglect gitu loh, kayak ya udahlah pojokan itu kayak nggak penting. Tapi ternyata sekarang orang-orang jadi nemuin kayak yang kecil-kecil gitu, dan mestinya kita sebagai orang-orang yang punya background di architecture ini dong, jadi kayak pay attention ke hal-hal yang lebih detail lagi, ya nggak sih? Iya, sebelumnya space-nya ya di luar gitu, ngerasain kayak kita harus pergi, kita ngerasain space-nya di mall ya, di rumah tinggal tidur doang, nggak terasa space-nya jelek ternyata. Kalau kayak gini kan orang jadi lebih aware kalau space yang mereka huni sekarang, ternyata emang harus maintain ya, atau harus bagus dan rapi gitu. Gue aja gara-gara WiFi ini jadi banyak ngedekor kamar gitu. Coba lihat mana kamar lo udah didekor. Waduh, jangan. Kan ada tren gitu juga ya, ngedekor kamar kos gitu kan. Iya. YouTube tuh banyak tuh, kayak modal 600.000 dekor ala Korea. Soalnya lu bener-bener spend 24 jam di situ gitu. Udah lu gak keluar rumah soalnya. Iya, kayak ada temen gue juga kosan juga dulu nyarinya kosan yang lebih ya buat tidur aja karena gue banyak di luar atau banyak kerja gitu bisa malam. Jadi cari yang cukup aja buat tidur sama ya seadanya lah buat mandi gitu. Tapi sekarang karena dia kerja dari rumah, dia lebih mempertimbangkan sih, kayak dia lebih ke menyesal kayak kenapa kosan gue kayak gini sekarang. Gue milih yang limited facility banget gitu. Ternyata gue butuh gitu. Ya itu kayak kondisi yang belum pernah nggak pernah dialami sebelumnya sih, karena emang biasanya kan hidup di luar, kita kan hidup di luar, tapi sekarang space yang kita pakai sendiri ternyata penting gitu. Iya banget sih. So aku kemarin lihat ada ini sih yang nggak tahu ini kayak ngetren atau gimana, cuma orang-orang tuh mulai ngedekor dindingnya pakai koran-koran gitu. Gue lihat di Twitter. Nggak tahu kayak gaya apa yang mau di ini, tapi kayak koran-koran gitu semuanya. Ala-ala Klepot Popo gitu toh.
Oh gitu. Tapi jadinya kayak agak-agak fair gitu kan? Iya nggak sih? Ya, itu sudah mencoba. Kalau gagal ya hire arsitek aja buat Paling nggak desainer. daripada polos kan. Iya, Ambil mungkin itu timeline itu jadi bisa baca di dindingnya gitu kayak ada kejadian apa tanggal 28 September 2015 gitu. sama kayak lu sholat id ada koran ya. Iya. Jadi apa ya? Oh, mengenang kembali gitu. Gimana Iya, ya? Reminiscing. tapi itu ngaruh nggak sih? Ngaruh ke apa namanya? Apa ya? Real estate, like in general kayak properti itu apakah kayak orang jadi lebih pengen explore opsi-opsi lain, beli properti atau kayak malah orang-orang jadi pada kayak gue udah nyaman sama tempat gue sendiri gitu. Oh ya kemarin Agra ya yang ngeliat kayak ada di Twitter ini ya ngasih brosur-brosur properti Oh murah. iya, iya. Ya gue lihat sih trennya emang gara-gara ya masa-masa corona ini benar-benar properti down. Walaupun kemarin gue baca suku bunga tuh udah turun gitu, tapi tetap aja transaksi kan gara-gara pandemik banyak kan trennya pasti orang-orang pada nge-hoard nahan duitnya kan supaya ya nggak tahu lah ntar kedepannya gimana. Jadi mungkin buat beberapa orang yang menganggap properti itu buat investasi ya mungkin nahan, cuman kalau buat kebutuhan yang emang kebutuhan mereka itu pasti bakal tetap aja sih. Yang jelas harga-harga pada turun sih. Harga-harga turun. Harga-harga properti turun. Tapi ngeri Tapi orang masih ya, mau beli gitu mungkin ya. Kayak orang yang udah nunggu gitu udah ada duitnya udah siap gitu ya. Yeah. Senengan aja ya harganya turun. Oke. Kalau misalkan ada orang nanya gitu, kan kita ceritanya kayak lumayan inilah apa namanya berkecimpung di bidang itu kayak ini menurut kalian gue punya duit segini mending gue beli apa enggak? Itu kalian bakal ngomong apa? Ini buat kebutuhan lo atau buat investasi? Mau ditinggalin tuh investasi? Menurut gue beda loh treatmentnya. Iya sih. Ya udah kalau misalkan kalau tempat tinggal gimana, investasi gimana? Investasi menurut gue volatile, belum yakin gue. Kalau tempat tinggal kan walaupun nilainya turun, at least lu bisa pakai kan. Iya maksudnya tapi kan dia bisa nunggu sebenarnya. Ya nggak mending nunggu apa kayak hajar. Kalau udah ada duitnya mah hajar. Gains-nya sama ini loh, gaji kan, pendapatan loh. Iya. Unless lu memang punya hard cash langsung 100% nggak perlu KPR ya nggak apa-apa. Nah itu beda cerita tuh. Mantep tuh kalau ya. Kalau KPR terus kena apa gitu kan problem juga buat ke depan angsurannya. Iya. Maksudnya itu menurut gue risky sih. Tapi kata Warren Buffett kan be greedy when others are fearful. Warren Buffett duitnya banyak, rugi pun masih bisa invest lagi. Kita duit. Iya nih, kayak next time Warren Buffett mesti kita undang sih di podcast ini. Oke, Karena bos, beli rumah apa enggak sekarang bos? Ini bilang bos. Ada di Serpong bos, 500 juta bos, apartemen. Oh dia sikat kali ya. Tapi soalnya kan kita tahu nih ini bakal kayak lumayan lama gitu di sini, ya nggak sih si corona ini. Jadi kalau misalkan orang butuh tempat tinggal ya menurut lu pada mending mereka tetap stay rent aja dulu atau kontrak dulu gitu atau kayak this is a good time karena kebetulan harganya juga lagi turun. Soalnya kan kayak nggak apa ya kalau ditunggu-tunggu juga kata Dito tadi ya ini kayak hujan jangan emang nggak bakal redanya masih lama ya kan. Kalau menurut gue sih mungkin menganalisa dari ini sih kayak pekerjaannya kira-kira aman atau enggak kalau emang nyicil kan. Terus kayak dana lain mungkin kayak dana emergency atau apa mungkin kalau udah kepenuhi kalau emang udah ada dana emergency kayak dan cukup menurut gue kayak why not karena harganya lagi murah sama kredit lagi turun kan bunganya jadi kayak ambil aja setengah. Bahkan tuh gue liat sempat ya itu kasihan kayak dia KPR kredit mobil gitu terus baru berapa bulan sebulan 2 bulan terus ya itu kena layoff. Benar-benar nol jadi mobilnya diambil sama nah itu gue nggak tahu kayak pekerjaannya kira-kira aman atau enggak juga bingung ya misalnya dokter semua gitu aman ya kalau yang
Gitu. Kan ada yang kemarin ada grafiknya itu yang apa yang Iya, terpapar sama kalau makanan delivery emang dari dulu bisnisnya dia itu terus sekarang makin gede mungkin aman ya. Tapi iya. kayaknya tuh kalau gue lihat terpapar corona sih. Corona directly gitu sih, Tok. Bukan yang terdampak ekonomi corona gitu. Oh, kalau medis. Oh, Maksudnya lu bisa kena penyakitnya nggak karena banyak keluar atau berinteraksi sama orang yang mungkin Oh, ODP. iya sih. Tapi ya itu balik lagi kayak kira-kira kita sendiri nge-forecast-nya bakal kayak apa sih ke depannya? Apakah emang kayak ini aja gitu kayak ya udah orang terpaksa pakai masker tapi ya udah kayak berjalan kayak biasanya atau sebenarnya orang-orang bakal bikin sesuatu yang kayak baru gitu, ada inisiatif baru gitu dari kita semua. Yang pasti kalau gue lihatnya hampir semua industri semenjak corona itu mulai berinovasi sih. Kemarin kalau dari arsitek aja misalnya, nggak direct sih, nggak direct. Maksudnya iya kita bisa ngedesain rumah yang adaptif sama corona, tapi banyak juga company-company yang bisa mereka punya kayak BIG itu mereka produce 3D printing apa face cover mask itu buat dokter-dokter. Terus kayak kemarin gue baca kayak di US deh. Ada company startup pizza sesuatu gitu. Mhm. Mereka nge-pivot produk dari bikin pizza karena terdampak, terus akhirnya mereka ngganti semua waiters pekerja mereka jadi pekerja yang buat ngebikin grade equipment equipment buat medical gitu pakai kompornya pizza. Oh, Itu keren sih menurut gue. jadi masukin ke tungku gitu. Iya. Maksudnya menurut gue sih pasti semua orang terdampak dan semuanya berusaha adaptif sama corona sih. Dan kayak kalau gue lihat ya dari baca-baca ya kayak corona ini kan baru banget dan vaksinnya belum ada dan paling cepat kalau misalnya gue baca ya 2022 baru bisa paling cepat lah kisarannya baru bisa dipakai ke manusia gitu. Jadi ya until then harus bisa adaptif aja sih, kayak ini bukan masalah sebulan. Gue kira sih tadinya kayak ya akhir tahun selesai lah gitu, ternyata kayak gue sadarin ternyata kayaknya nggak bakal selesai cepet sih, jadinya memang habit kita mesti bener-bener berubah gitu loh. Kayak WFH ini mungkin bisa nggak cuma sebulan 2 bulan tapi bisa setahun 2 tahun mungkin, dan kita adaptif sama kebiasaan baru. lo kalau di sana masuk Jan yang tanggal berapa? Lo mau masuk tanggal 8 nih. 8 Juni itu sebenarnya masih ini ya, apa namanya, construction sama curbside retail kayak toko-toko yang di jalanan gitu loh. Kalau misalnya in office, I mean in building worker gitu yang apa yang ada di office dalam gedung itu fase kedua, which is mungkin seminggu atau 2 minggu setelah tanggal 8. Jadi mungkin tanggal berapa tuh, 15 atau enggak tanggal 15. iya tanggal 22. Berarti lo masuknya ini ya, yang kantor kan? Iya, pegawai kantoran tuh fase 2. Fase Berarti 3 ada protokolnya gitu nggak? Kayak misalnya kerjanya rolling atau gimana gitu kalau di sana? ada. Kemarin sih pas diumumin sama Governor Cuomo, salah satu yang impactful ke kantor tuh ini, sebelum kita buka itu bakal diinspek sama Department of Building. Kalau misalkan kita udah install plexiglass, terus habis itu kita udah apa namanya ngasih demarcation yang ada di liftnya. Jadi satu orang tuh cuma boleh, satu lift cuma boleh ngakomodir satu orang, se-ekstrim itu. Satu lift cuma buat satu orang. Untungnya kantor gue liftnya ada kayak 40, kayak gede banget sih liftnya. Terus apalagi ya? Oh ini apa namanya ada temperature gitu-gitu biasalah. Terus untuk yang berinteraksi langsung sama klien, dia tuh harus megang sertifikat ini apa namanya dia tuh Bebas. iya bebas corona dan itu harus diperbarui setiap 2 minggu. Itu sih sebenarnya yang masih gua belum tahu gimana teknisnya karena itu kan kayak agak-agak risky. Iya. Apa ya? Cek terus gitu kan. Iya. Tapi ya mungkin harus kayak gitu. Dan juga ini kantor cuma bisa 50% capacity. Nggak boleh lebih dari 50%. Terus Pengawasannya? kenapa? Gantian. Pengawasannya gimana tuh? Iya, Dari ganti. pemerintahnya ada?
Itu gue nggak tahu pengawasannya gimana. Cuma yang pasti goodwill dari office pasti inilah. Karena kan mereka sadar juga kalau misalkan dipaksain nanti meningkatkan ini kan apa namanya tingkat infection rate-nya. Jadi mungkin ya kalau misalkan di kantor gue contohnya kayak tim gue misalkan kerja dari Senin sampai Rabu, tim yang lain berarti dari Kamis sampai Sabtu misalkan. Ya gitu sih. Sama public transport juga 50%. Kayak subway gitu. Jadi gerbongnya bakal diperbanyak. Karena kan kalau misalkan nggak diperbanyak bakal pack juga kan ujung-ujungnya. Jadi gerbongnya diperbanyak, tapi cuma boleh 50%. Terus kayak mereka ini sih install kayak UV lights gitu di dalam ini subway car-nya. Gue nggak tahu sih itu efektif atau nggak, tapi kayak rada annoying nggak sih lagi naik subway kayak ada lampu ungu gitu. Berasa tanaman ya. Iya, teman. Ya rada-rada cyberpunk juga sih, cuma At least apa yang dicuci. Iya sih. Langkahnya harus detail ya. Kalau emang mau bener mau nyiapin normal di tengah corona yang belum ada vaksinnya ini kayak terus penularannya juga masih tinggi kan. Yeah. Itu pasti kayak harus detail kayak pemerintahnya sampai meriksain gedung, sampai ngestandartin gedung udah pasang plexiglass atau belum gitu-gitu kan. Iya. Ya enforcement sih, enforcement penting sih. Kayaknya itu yang dari dulu jadi masalah di negara-negara berkembang. Kayak enforcementnya nggak terlalu kuat somehow. Tapi gue lihat kayak di sana banyak yang protes gara-gara enforcement. Menurut tuh gimana? Kayak freedom, my body is my choice kayak gitu-gitu. Iya. Well, itu sih yang menurut gue beda banget sama Indo. Kayak di sini sih beda gitu loh approach-nya. Di sini kalau di Indonesia di enforce kayak mereka ya udah nggak tapi cari-cari jalan untuk kayak cari jalan tikus pasti. Iya. Kalau di sini itu dianggapnya ini ya kayak violation to human rights. Waduh, berat. Gue nggak tahu sih. I think this is something for next podcast probably. Oke. Tentang kehidupan di sana. Iya, tentang politik, tentang ya gitu-gitu lah yang berat-berat gitu. Kan kita nih cerita lagi santai aja gitu gerak. Yang berat-berat gitu. Tadi kita lagi ngomongin apa ya? Gue jadi lupa. Ya gitu sih kayak kalau misalkan di Indo trennya kayaknya ya udah nggak bakal beda jauh sama kemarin-kemarin. Soalnya kemarin juga lockdown macet ya. Gue rasa sekarang juga tetap macet dan orang ini aja cuek aja. Cuma mereka pakai masker udah gitu doang. Berarti kan, ya kan? That's the Indonesian future. Rada-rada ini ya, rada-rada grim, rada-rada suram. Tapi kalau gue lihat grassroots movement-nya kenceng sih. Maksudnya pakai pas awal-awal aja banyak banget setiap orang bikin donasi macam-macam lah gitu-gitu. Iya. Dan apa gerak? Enggak. Ya asal pemerintahnya yang ngeset parameter yang jelas aja sih. Kalau emang mau ngejalanin ada parameter apa yang harus dipenuhi kayak kata Fauzan tadi kan. Itu butuh sih. Jangan kayak berdasarkan waktu aja karena udah terlalu lama kita harus jalan gitu. Tapi mungkin lebih ke mereka netepin peraturan apa gitu yang jelas untuk di reinforce, untuk ditegasin sama dilakuin sama rakyatnya gitu kan. Kalau ngandelin distancing terus masker, sanitizer doang ya menurut gue kurang gitu. Emang harus ada kebijaksanaan dari nyambung ke perusahaannya lah, dari pemerintah kayak ngasih peraturan kayak yang 50% kantor gitu-gitu kan. Menurut gue itu pentingnya sih. Iya berarti harus komprehensif lah ya. Iya. Dan semua stakeholder harus kayak oke gitu kan, setuju gitu. Kita dari semua lebih detail lah. Iya. Jadi sebagai anak muda Indonesia kita bisa apa nih untuk menyuarakan itu? Menyuarakan ke atasan supaya mematuhi peraturan pemerintah yang belum ada mungkin. Susah loh, kayak kita minta atasan kayak tolong
kantor jangan ini itu, tapi peraturan pemerintah juga nggak ada untuk ngatur itu. Gimana ya, kita harus berlindung atas apa gitu, bingung juga kan. Kan akhirnya kita lebih nurut ke atasan dan perusahaan gitu, karena ya kita butuh dibayar gitu kan masyarakat. Iya. Padahal mestinya perusahaan juga mikir kalau ini kan buat kebaikan karyawannya, ya nggak sih? Cuma kadang-kadang perusahaan kan yang dipikirin sama mereka cuma profit, dan profit. Ya dua-duanya lah. Ya untungnya sekarang gue akhirnya ada beberapa pelunakan lah, nggak harus ngantor, itu kan mungkin membantu. Tapi mungkin perusahaan-perusahaan banyak yang nggak segitu mempertimbangkan karyawannya juga, dan itu yang mungkin pemerintah harus ngatur kan. Iya. Itu peran pemerintah bukan sih? Betul, di situ peran pemerintah. Peran warga? Peran warga nggak tahu. Begitu ada peraturan pemerintah baru bisa ngomong. Menaati. Itu jadi pocong atau bikin itu apa namanya apaan? Pakai apa? Meriam bambu yang buat kawin. Pos pemeriksaan buat corona ya. Yoi. Di depan portal. Iya. Iya. Gunanya kan jadi senang mereka. Iya. Terus semprot kan sebelum masuk ke portal gitu kan. Mungkin itu yang bisa dilakukan masyarakat. Iya. Itu bisa jadi lapangan pekerjaan baru juga sebenarnya. Ya nggak sih? Ada petugas pengecekan corona. Iya. Karena ini apa namanya di Karang Taruna masing-masing daerah kan. Bisa. Hand washer. Professional hand washer. Medical assistant tangan orang. kena juga dong kalau dinyuci tangan orang. Kan beralaskan sabun gitu misalnya kan, salaman dulu sabunnya gitu. Solusi yang bisa dilakukan masyarakat ya mungkin kayak gitu. Kreatif sih sebenarnya. Dulu kan sempat ramai yang bikin apa? Bilik yang buat apa? Disinfektan. Disinfektan. Iya. Siapa namanya? Anaknya SBY yang bikin ya? Banyak lah, itu nggak cuma dia doang. Banyak banget. Nah, itu salah satu masyarakat juga kan. Kayak yang bisa dilakukan masyarakat paling kayak gitu-gitu, nyemprot gitu-gitu kan. Berarti kita butuh skala yang lebih besar juga. Kan? Iya, berarti lebih ke inovasi individual aja gitu ya sih, bikin. Iya. Gerakan kepedulian. Kalau kita terbatas, ya paling nggak kita ngatur diri sendiri lah, itu yang bisa gitu. Ya. Interesting. Pulang mandi, ganti baju langsung. Iya. Yang biasanya mandi baru besok paginya kan sebelum berangkat. Iya. Sekarang sebenarnya kita udah ngobrol lumayan lama nih. Mungkin kayak untuk teman-teman di rumah yang kayak yang sekarang yang masih stick with us nih, kayak ada 12 orang nih yang lagi nonton kita live. Pasti penasaran kan kayak sebenarnya kita nih apa sih gitu, kita ngapain sih sebenarnya di sini. Jadi ceritanya sih ya udah kita bertiga tuh dulu sempat bikin kayak startup bareng gitu di bidang architecture dan a little bit of housing and commercial. Jadi kita punya mimpi gitu gimana caranya ide-ide kita lewat talks or design gitu bisa ngasih orang-orang di Indonesia affordable housing, tempat tinggal yang layak tapi affordable, terus juga kayak affordable retail juga. Dan sekarang nih karena as you know lagi pandemic, kita berusaha untuk gimana caranya menginspirasi teman-teman tetap lewat ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik lebih lanjut tentang apa yang kita lakukan dan background kita, bisa langsung klik di sini. Nggak ada sih sebenarnya, tapi kayak klik di our website, ada namanya Studio. Habis itu kayak kita juga punya website podcast. Mestinya sih pada saat ini di launch di public, website-nya udah ada, bisa langsung ke sana juga. Terus kita bertiga nih juga lumayan aktif nulis di Medium. Banyak tulisan-tulisan kita yang lumayan berbobot ya,
Kayak waktu itu Agra pernah nulis tentang kayak the future of digital architecture. Habis itu Dito waktu itu pernah nulis beberapa analisis tentang kota Jakarta dan pengalaman-pengalaman dia selama di Jakarta juga. Karena lo kan sebenarnya pendatang gitu kan di Jakarta ya nggak tau? Iya, gue pendatang. So, Penjajah gue. So yeah, that's a bit of introduction. Gimana guys? Oke. Ya pokoknya jangan lupa buat invest di space lo sendiri karena menurut gue itu yang penting juga sih. Apalagi di tengah corona ini kan. Iya. Kalau dari gue sih paling ya di saat kayak gini, di saat ketidakjelasan macam-macam ya try to help each other aja sih. Coba reach out orang-orang yang mungkin nggak semua orang punya privilege untuk bisa melakukan hal-hal yang di WFH dan macam-macam. Banyak yang mungkin terdampak akibatnya mereka juga kondisinya terganggu macam-macam. Ya coba aja reach out teman-teman kalian yang emang butuh bantuan. Ya kita saling membantu lah di saat kayak gini. Oke. Ya kembali ke root ini ya Indonesia, gotong royong. Yep, gotong royong. Gotong royong, kekeluargaan, apa lagi? Musyawarah. Ya udah. Pesan-pesan yang sangat bagus. Kalau dari gue sih apa ya? Enjoy aja. Nggak usah terlalu pikirin. Enjoy Jakarta. Terus ya coba cari cara untuk ngisi waktu luang kayak contohnya bikin podcast. Ya tetap lakuin apa yang bisa lo lakuin. Ya apapun yang bisa lakukan lah. Keep your sanity lah. Lakukan dari rumah. Karena ya namanya dunia emang akan selalu kayak dinamis gitu loh. Jadi kayak mau nggak mau kita harus terus beradaptasi, right? Kayak lapangan ya. Yoi, lawan bola. Ya udah, kayaknya kita nggak bisa lama-lama soalnya gue kayak harus cabut deh. Oke. Lo pada nggak ada agenda apa? Gue mau cabut ntar aja. Oh, lo mau cabut juga? Gak cabut keluar sih, kan WFH, kan gak boleh keluar. Jadi paling gimana gerak? Oke. Jadi ya tunggu podcast episode berikutnya. Di channel kita ini podcast 3 Serangkai. See you again guys. Alright, bye.